Ada yang teman-teman nanya, beneran udah nggak ke Jakarta lagi, beneran Jakarta apa mau Pekanbaru ke Siak atau ke Buton itu ada juga. Industri entertain lah. Sekarang itu udah banyak loh orang-orang pengen banget jadi artis. Padahal Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue dari Kurnia 3. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya. Baru ini gue mau konten panjang. Sebenarnya udah beberapa kali gue ngonten, cuman belum gue upload karena gue masih belum yakin. Setiap omongan gue tuh takutnya ada yang salah. Akhirnya gue coba cross check lagi. Ternyata memang benar sih, beberapa video memang menurut gue agak sedikit jomplang karena memang setiap omongan yang gue keluarin, obrolan yang gue ceritakan itu selalu ketimpa-timpa karena konsep yang gue omongin ke teman-teman sekalian tentang pekerjaan gue, tentang apa yang keputusan bagaimana. Ya tadinya gue mau podcast sama teman gue di sini. Maaf ya, agak sedikit jomplang ya. Memang gue tuh nggak langsung bikin konsep gini-gini ini. Kalau gue ada ide langsung gue konten. Kalau gue nggak ada ide ya gue paling bikin konten buat story, buat TikTok sama Instagram segala macam kayak gitulah. Teman-teman, sedikit cerita. Gue sekarang ini ada di Kabupaten Siak, namanya di Kota Siak. Sebelah gue ini sebelah kiri ada jembatan Siak. Ini gue lagi di bawah danau. Iya di bawah jembatan di danaunya, gitu di pinggir danau lah, bukan dalam danaunya ya. Gue tuh sebenarnya besar di sini, kehidupan gue juga kerja di sini waktu itu, terus semuanya dapat keluarga yang daerah sini juga segala macam ya. Semuanya pengalaman-pengalaman itu yang selalu gue jalanin itu di kota ini. Karena gue besar juga di sini, gue ada sedikit cerita tentang industri entertainment gue. Kenapa gue nggak di Jakarta untuk saat ini. Gue memutuskan karena teman-teman kan banyak yang belum tahu nih kenapa dan bagaimana. Gue di kota Jakarta itu bukan berarti gue nggak lanjutin lagi di entertain, tapi gue masih stop dulu karena gue mau bikin usaha bisnis ya, yang memang harus gue jalanin, yang benar-benar yakin ini bisa nggak apa enggak gitu. Karena gue kalau di daerah itu gue yakin pasti bisa maju gitu. Ya mudah-mudahan ya, karena memang prosesnya kan agak sedikit sulit gitu. Terus usahanya itu udah jalan dan gue sendiri yang ngejalanin. Ini bekas almarhum adik gue dulu, yang makanya gue jalanin lagi, gue buka. Dan terus gue buka usaha yang gue sendiri juga di sebelahnya, karena memang gue harus punya usaha sendiri gitu. Mohon maaf ya ada sedikit dengar kalau ada yang dengar suara musik atau apa. Ini memang kota wisata ya, jadi sebelah tuh banyak wisata yang datang. Nah ini gue lagi di tamannya. Di kota Siak itu tamannya sangat luas, apalagi tempat kehijauan itu sangat banyak ya di kota Siak itu. Kalian yang udah tahu kota Siak pasti akan tahu. Ada yang teman-teman nanya, beneran udah nggak ke Jakarta lagi, beneran udah nggak tinggal ke Jakarta lagi atau netep di sini. Untuk saat ini belum, itu aja gue tekankan, untuk saat ini belum, karena gue mau fokus dalam bisnis gue, terus fokus dalam kehidupan gue, karir untuk masa depan gue yakin sampai di sini juga bisa jalan di sini. Di Jakarta juga pasti akan gue jalanin juga. Sebisa mungkin kalau memang rezekinya di sana makin banyak ya kenapa enggak gue ambil di sana gitu. Tetap di sini gue ambil gitu. Terus gue ada cita-cita yang harus gue sampaikan di sini juga gitu. Mau itu apapun itu nanti gak akan gue share di kalian di YouTube gue. Apa ya teman-teman ya? Di sini tuh kotanya memang sedikit panas ya, karena memang di sini tuh industri minyak, kelapa sawit, terus juga suhu cuacanya tuh memang nggak kayak di Jakarta dingin. Gue bukan ngebandingin atau bukan membanding-bandingkan sesuatu daerah itu, tapi
memang wilayahnya seperti itu, daerah sini gitu. Tetapi di sini itu untuk ketenangan bagi teman-teman yang mau ke Kota Siak atau yang dari Jakarta ke Siak atau mau jalan-jalan ke sini untuk menenangkan pikiran kalian, untuk tempat-tempat wisata di sini itu sangat banyak banget, dan di sini keren-keren semua. Karena di sini tuh wilayahnya masih asri ya, masih adem, masih banyak-banyak pohon-pohon yang dingin gitu. Bagi teman-teman yang mau datang ke sini silakan, dan ongkosnya juga nggak terlalu mahal kalau ke sini gitu. Ke Pekanbaru langsung ke sini. Jaraknya juga kalau naik travel kan dari sini ke Pekanbaru paling 150-an gitulah. Ya, pokoknya 100 gituan, 100 ribuan lah pokoknya. Setahu saya seperti itu. Mungkin kalau nggak ada perubahan ya, karena waktu itu gue kesini juga bukan naik travel gitu, tapi pasarannya seperti itu. Teman gue juga ada travel biasanya yang mau Jakarta mau Pekanbaru ke Siak atau ke Buton, itu ada juga. Bukan ngepromosiin, tapi ya gitulah, seperti itulah pokoknya. Itu aja sedikit cerita ya teman-teman ya. Di sini itu masih banyak ya suara-suara burung, itu gimana ya, masih enak lah gitu gua untuk cerita untuk daerah ini gitu. Balik lagi ke topik, ke gua. Gua itu ada hal yang dilema yang harus gua pikirin matang-matang, yang di masa umur gua saat ini yang gua pikirin itu apa ya, karena ada yang kayak gini nih, di masa umur sekarang ini, lu percaya atau enggak, kita itu lebih pengen menyendiri, pengen nggak ketemu orang rame. Ya bagi kalian yang umur di atas 30 itu pasti gue percaya, pasti begitu pemikirannya. Bahkan pengen punya kerjaan, yang di sana yang belum punya kerjaan, pengen punya sesuatu yang diharapkan dibandingkan orang lain gitu. Pasti bukan ngebanding-bandingkan, tetapi dibandingkan orang lain, gue harus sukses gitu loh. Terus yang kedua, kita ini di masa umur-umur seperti ini ya pengen tenang gitu. Tapi orang banyak mikir dikiranya kita banyak uang, dikiranya kita banyak duit, padahal kita tuh stres. Bener nggak? Padahal kita tuh stres, terus kita gue tuh pengen maju tapi kok stuck di sini gitu. Gue pengen di sini kok mager gitu. Nah itu selalu gue ngasih motivasi kepada kalian ya, biar jangan seperti itu ya. Cobalah action, cobalah berusaha tanpa harus nunggu orang lain. Kita sendiri kok yang ngerubah, kita sendiri kok yang bisa merubah semua itu tanpa ada dorongan orang lain, karena diri kita yang harus merubah biar kita sukses gitu. Ada beberapa job yang gue dapat di Jakarta, berapa kali teman-teman yang ngoling buat job syuting di sana, tapi belum sempat gue ambil karena kan harus PP gitu, dan nggak mungkin PP gitu, maksudnya harus netep di sana agak lama, habis baru balik lagi sini, dan gue di sini baru mulai merintis lagi gitu. Nggak mungkin dong gue langsung berangkat langsung tiba-tiba balik lagi sini, kan harus gue pikirin matang-matang dulu gitu. Kalau teman-teman yang di daerah pengen jadi artis atau pengen jadi pemain film atau sinetronnya, silakan aja. Kalau mau melalui gue juga bisa, insya Allah gue bantu, tapi gue nggak bisa sepenuhnya masuk ke sana gitu. Maksudnya yang penting gue kasih jalannya, kasih arahannya, tempatnya di sini atau mau job ya gue akan kasih gitu, harus bagaimana gitu ya. Teman-teman yang di daerah Siak atau yang daerah Pekanbaru yang mungkin pengen jadi artis, kan sekarang kan banyak orang pengen jadi artis. Nah ini penyebab salah satunya, bukan gue nggak gue itu melihat industri perfilman, sinetron ataupun industri entertain lah, sekarang itu udah banyak loh orang-orang pengen banget jadi artis. Padahal dikarenakan media sosial kayak gini, kita punya akun sendiri, kita punya vlog sendiri ya, kenapa nggak kita aja berjuang sendiri begini tanpa harus ada orang lain, harus kita ke Jakarta harus segala macam. Memang di Jakarta itu industri terbesar gitu untuk kita melangkah ke depannya itu, untuk lebih maju lagi, untuk lebih sukses lagi. Tapi
kalau kita punya keyakinan yang bagi teman-teman yang mau konten atau mau jadi selebgram, tiktokers, itu memang udah ada HP, lu udah pasti bisa gitu bikin konten gitu. Nah salah satunya adalah ini, karena terlalu banyak selebgram, terlalu banyak tiktokers, bukan saingan yang bagi gue ya, tapi menurut gue terlalu banyak orang pengen jadi artis, yang menurut gue lebih baik ya udahlah, gue harus stop dulu lah untuk di industri seperti itu gitu. Karena menurut gue melihat industri sekarang itu bukan mencari acting kita yang lebih bagus, lebih banyak mencari followers kita lebih gede. Oh si Anu lebih gede, si Anu lebih gede, ya berarti si Anunya bisa lebih maju lagi nih, bisa lebih sukses lagi nih. Padahal actingnya juga nggak bisa apa-apa, dan banyak kejadian di sana dari artis besar, artis yang lebih besar juga anaknya aja pernah kena gitu sama pihak oknum entertain gitu kan. Bukan selain gua aja gitu. Bukan selain, maaf ya, bukan gua, maksudnya selain itu aja, di luar itu juga lebih banyak gitu. Makanya kenapa gua stop dulu lah di entertain, bukan menyetopkan diri, hiatus saja, hiatus sebentar. Dan gue pengen sukses juga di entertain, lebih maju lagi. Nggak ada yang nggak mau maju, siapa sih? Coba kalian bayangkan aja lah, kita mulai dari nol, memperjuangkan bisa masuk ke TV, bisa jadi entrepreneur, terus bisa jadi sukses, bisa jadi ini, terus tiba-tiba stop gitu aja kan sayang. Orang mau cari ke sana aja susah gitu, jungkir balik gitu. Sedangkan gue aja, ya maaf kata ya, gue cerita, ada beberapa podcast gue yang tayang di teman-teman gue, 90% gue pernah dibayar 50.000 dan pernah dicaci maki sama kru film gitu. Dan itu mental head gue harus kuat, mental gue harus kuat, makanya gue bisa sampai titik ini gitu. Bukan berarti gue dendam ya, ya pasti ada lah, siapa manusia pasti dendam lah kalau dibilangin gitu kan, goblok lo gitu, bahasa kasar lah, lebih dari itu gitu. Itu kan lu sendiri kan pasti nggak terima gitu. Tapi kan dengan kita banyak pengalaman, banyak pelajaran di luar sana, ya pasti gue yakin pasti bisa gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa. Dan begitu juga kalian gitu. Menurut gue sih harus. Itu aja sih ya, gue cerita ya tentang apa yang gue memutuskan untuk stay di sini dulu untuk sementara. Nextnya gue akan beberapa cerita di Kota Siak ini, dan beberapa video nanti akan gue share kepada teman-teman ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.